itu mereka tuh kehilangan ingatan akan orang itu. Nah, sama pemerintah bukannya ditutup aja perbatasan kota itu, ada orang-orang yang memanipulasi di balik pemerintahannya. Kamu sedih karena ditinggal pasangan? Sedih karena cuma jadi beban keluarga? Tapi lebih sedih lagi kalau kalian tinggal di tempat-tempat ini. Ini dia 5 tempat tragis yang ada di One Piece. Versi Anime Kane. Nah, jadi sekarang kita mau bahas yang berbau-bau tempat lagi nih. Iya, ini adalah tempat-tempat yang tragis ya. Kalau kita melihat di sini ngerinya tuh bukan ngeri karena horor, tapi ngerinya tuh karena tragis dia nih. Karena emang punya latar belakang yang menyedihkan lah, atau enggak emang lagi dalam situasi yang menyedihkan tempat-tempat ini. Betul. Oke, yang pertama kita punya apa nih, Di? Yang pertama kita tentu punya Dressrosa nih. Dressrosa. Dari luar tuh keren kan Dressrosa, ada boneka-boneka bisa bergerak sendiri, kemudian juga ada koloseumnya. Terlihat seperti kota yang kaya dan indah lah begitu. Dan ternyata di balik itu banyak sekali nih kesedihan-sedihannya. Kerajaan dari Dressrosa ini ternyata ada orang di balik layar. Ada orang-orang yang memanipulasi di balik pemerintahannya. Jadi Doflamingo itu bisa membuat rakyatnya berpikir bahwa dia itu adalah hero-nya. Itulah pahlawan yang menyelamatkan Dressrosa. Padahal nggak juga. Padahal dia itu yang justru menggerogoti dari dalam lah ibaratnya. Betul. Dia yang istilahnya memainkan Dressrosa ini orang-orangnya sebagai pion-pion ya. Banyak sekali melakukan bisnis-bisnis ilegal. Kalau kita melihat juga memang rakyat-rakyatnya nih banyak yang jadi boneka nih ya. Bukan boneka apa, toy jadi mainan. Yang lebih tragis itu. Jadi yang tragis tuh nggak hanya penduduknya dimanipulasi oleh pemerintah, tapi juga mereka lebih ke hatinya, perasaannya, pikirannya, hubungan sama orang terdekat itu. Jadi kalau misalnya ada orang diubah jadi mainan sama si Sugar, itu mereka tuh kehilangan ingatan akan orang itu. Jadi itu sih yang menurut gue tragis sih. Jadi kayak hubungan terdekat lu sama orang terdekat lu itu diputusin gitu aja gitu. Oke, yang kedua kita punya apa lagi nih, Di? Yang kedua kita punya Flevans. Flevans ini merupakan kota yang jarang dimention mungkin kalau kita lihat ya. Iya. Jarang dimention karena memang nggak ada arc-nya yang langsung menuju ke situ. Betul. Nah, Flevans ini kalau kita melihat adalah tempat di mana Law itu lahir ya. Law itu berasal lah istilahnya. Flevans ini. Nah, di sini itu tingkat tragisnya di mana? Karena di sini itu terjadi sebuah penyakit yang belum ada obatnya nih, Pak. Nah, jadi pemerintah itu karena ketakutannya random. Takut terlalu menyebar kemana-mana. Akhirnya bikin berita kalau ini tuh menyebarnya tuh sangat parah. Jadi mau nggak mau perbatasan dari kota ini tuh ditutup paksa sama pemerintah. Jadi orang-orang yang di dalam yang emang udah kena penyakit ini bukan disembuhin, karena setahu gua tuh mereka itu asal muasal penyakitnya itu dari kristal atau diamond. Itu karena mereka nambang terlalu banyak. Dikumpulin di kota. Terus akhirnya itu yang membuat jadi wabah penyakit itu. Nah, sama pemerintah bukannya kristal atau diamond itu yang dibenahi, tapi mereka malah ya udah ditutup aja perbatasan kota itu. Jadinya mereka yang di dalam karena udah parno, udah panik, mau nggak mau dia ngebantai satu sama lain. Jadi tragisnya itu bukan hanya di penyakitnya yang menjadi wabah, tapi pembantaian massal dari orang pihak lain yang memang nggak suka ada penyakit ini gitu ya. Iya, tapi pembantaiannya itu bukan pembantaian dari orang luar ya. Iya, pembantaiannya dari dalam itu sendiri. Dan itu yang emang itu dikendalikan oleh
pemerintah itu dari orang luar. Tuh. Itu sih. Next kita punya Elegia. Oke, Elegia. Elegia ini muncul ketika di One Piece film Red nih. Betul. Elegia ini adalah sebuah pulau, di mana pulau ini pulau musik lah kita menyebutnya. Pulau di mana ada sesosok monster namanya Tot Musica, Pak. Tot Musica. Tot Musica ini adalah monster yang menghancurkan pulau ini dan ibaratnya ngebunuh massal orang-orang di sini nih. Jadi Tot Musica yang udah disegel ini dan yang disalahkan adalah Shanks karena dipikir yang menghidupkan Tot Musica itu Shanks, padahal yang menghidupkan itu tetap si Uta. Nah pada akhirnya Tot Musica ini disegel dan malahan pengen dibangkitin lagi sama si Uta. Uta itu nggak sengaja ngebebasin segelnya. Iya. Kayak ada dorongan aja dari si Tot Musica itu, dia punya dorongan ngebikin supaya Uta yang lepasin segelnya. Itu kan disegelnya pakai partitur ya, partitur not. Iya, disegel dengan partitur. Nah, jadi kalau misalnya dinyanyiin sama orang yang emang berbakat, barulah kebuka kan segelnya. Nah, itu akhirnya Tot Musica yang ngancurin satu pulau. Terus yang kena salah dari hancurnya satu pulau itu si Shanks. Si Shanks ini disalahkan atas hancurnya satu pulau itu karena dia nggak mau bebanin rasa salah ke Uta. Jadi biar si Shanks doang. Suatu pulau itu di bumi hanguskan lah secara nggak sengaja oleh seorang anak kecil. Nggak sengaja. Beda halnya dengan pulau yang satu ini. Oke. Pulau yang satu ini tuh di bumi hanguskan secara sengaja oleh pemerintah. Oke, jadi yang terkena bumi hanguskan ini adalah Ohara. Iya. Jadi di Ohara itu sekumpulan orang-orang arkeolog. Jadi kan di One Piece itu dia punya rahasia dunia yang nggak tersampaikan lah, yang disembunyikan. Hampir diketahui oleh orang-orang arkeolog ini. Banyak sekali library atau catatan-catatan perpustakaan di dalam Ohara ini yang dimana catatan penting tentang abad-abad kekosongan nih. Rahasia masa lalu. Rahasia masa lalu di mana ini ingin dihanguskan oleh pemerintah. Ibaratnya kayak orang-orang di Ohara ini jangan sampai tahu apa yang terjadi di masa lalu. Dan peneliti-peneliti ini benar-benar di bumi hanguskan semuanya. Jadi akhirnya satu pulau di bumi hanguskan dan akhirnya satu-satunya yang selamat itu kan Robin. Waktu itu masih berapa tahun gitu, 8 tahun kalau nggak salah. Sampai udah punya bounty di umur segitu, padahal dia nggak ngelakuin kejahatan sama sekali. Betul. Cukup tragis lah waktu lu pengen tahu kebenarannya, tapi lu malah disikat. Iya. Sama pemerintah. Lebih sedikit Anda tahu lebih baik. Oke, next yang terakhir kita punya Wano. Nih, yang baru aja terjadi di sebelum Egghead ini ya. Wano ini baru saja terjadi, di mana memang kita melihat adanya sistem politik yang kacau dari seorang Kaido ya. Tapi kalau Kaido ini dia nggak usah terlihat baik. Dia justru menaklukkan satu pulau ini dengan tiraninya dia. Dengan kekuasaan dia, dengan kekuatan dia, dengan powernya dia nih, dia akhirnya mendapatkan Wano dan juga nge-build pasukan di Wano itu sendiri. Betul. Nah, yang tragis apa nih, Pak? Yang tragis itu adalah para penduduk Wano. Kalau kita tahu dari desa-desa kecilnya, kita jangan lihatlah ibu kota Wanonya nih, misalnya ibu kota Wanonya mah enak, hidupnya indah gitu ya, kayak Jepang modern misalnya. Tapi ketika kita melihat di desa-desa terpencil di Wanonya itu, wah hidupnya susah Pak, mau makan aja tuh sampai gak bisa, ibaratnya mau minum pun air sungainya bekas limbah pabrik. Jadi kalau lu minum itu lu bisa sakit. Dan pada akhirnya mereka memakan buah-buah bekas Smile ya Pak ya. Buah-buah bekas Smile, pada akhirnya orang-orangnya jadi pada ketawa dan mereka ketawanya ini bukan ketawa karena senang, tapi ketawa karena sedih juga, karena mereka nggak bisa sedih, yang mereka bisa lakukan cuma ketawa doang. Lu bayangin, lu lapar nih, lu nggak punya makanan, tiba-tiba yang lu bisa lakukan cuma ketawa. Itu di situ bener-bener sedihnya dapat banget di Wano dan tragisnya juga dapat. Terus menurut gue yang tragis lagi itu adalah kerja Rodi, Pak. Iya betul Pak, kerja Rodi Pak. Kerja Rodi bagi orang-orang di negeri Wano yang ingin mendapatkan makanan ya. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan makanan itu benar-benar mereka harus kerja Rodi di dalam sel tahanan istilahnya untuk menghasilkan tambang jatuhnya ya. Tambang untuk keuntungan dari Kaido itu sendiri. Ya, ini kita juga bisa lihat itu di Kokoyashi Village ya, mirip dengan Kokoyashi Village. Jadi kalau Kokoyashi itu dijajah sama Arlong,
Cuma bedanya mereka nggak kerja rodi banget sih. Nggak kerja rodi, mereka disuruh bayar upeti kan. Bayar upeti. Cuma kan mereka harus kerja lebih keras daripada biasanya. Iya. Belum lagi kalau yang jualan lagi lagi seret gitu kan. Ternyata upetinya dia nggak bisa bayar, nunggak, disuruh bayar lagi lebih banyak lagi. Iya. Cuma kalau di Wano lebih parah, dia kerja rodi. Nggak bayar upeti sih, cuma kerja aja seumur hidupnya. Iya, sama aja. Iya, kalau di Wano kan kerja keras nih dia untuk mencukupi kebutuhan hidup lah di penjara dan lain sebagainya. Kalau di Kokoyashi kan disuruh bayar upeti. Karena dari Arlong sendiri ingin meminta uang untuk dari para warga untuk dirinya sendiri. Jadi cukup tragis lah tempat-tempat inilah ya. Betul. Oke, segitu aja dari Mekane. Azas.